Haleluya. Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Juni 2023. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Saudaraku yang terkasih, kembali pagi yang cerah ini saudara, kita mau awali pagi ini dengan bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada semua orang. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 11, bacaan kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 16, dan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara kita merasa sakit hati atau disakiti karena ditolak, dikucil, tidak dicintai, dikhianati, ditusuk oleh teman sendiri dari belakang? Atau mungkin juga kita ikut sedih merasakan sakit hati yang dirasakan oleh orang lain saudara. Yesus sang junjungan kita pun merasakan rasa sedih dan sakit hati yang sama. Bahkan hati Maha Kudusnya yang ditikam oleh tombak menjadi simbol betapa sakitnya rasa sedih dan sakit hati yang Yesus rasakan. Hari ini saudaraku yang terkasih, bertepatan Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Yesus merasa sedih dan sakit hati? Yesus merasa sedih dan sakit hati atas segala dosa atau perbuatan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Atas dosa dan kejahatan yang kita lakukan saudara. Yesus merasa sedih dan sakit hati juga atas penderitaan orang miskin, orang-orang kecil dan pengungsi yang terjadi setiap hari. Yesus sedih dan sakit hati karena tak ada yang peduli atas penderitaan mereka. Namun dari semuanya itu saudaraku yang terkasih, yang sangat jelas Yesus Kristus juga ikut sedih dan sakit hati bersama dari setiap kita yang mengalami penderitaan. Walau sang junjungan kita Yesus Kristus sedih dan sakit hati oleh karena kejahatan kita, dosa-dosa kita saudara, dan oleh karena kasih karunia Allah Bapa dan oleh belas kasih Yesus di mana hatinya yang lemah lembut, Dia yang tersakiti hatinya tetap mengasihi kita dengan mau menyelamatkan kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana dengan kita saudara? Adakah kasih di dalam diri kita? Adakah kita juga mau saling mengasihi saudara dengan mau berkorban seperti sang junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus? Dikatakan di dalam bacaan kedua hari ini yang ditujukan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudaraku, Yesus Kristus anak Bapa mau menyelamatkan kita semua. Dengan rela berkorban, hatinya terluka demi kita saudara. Bahkan lambungnya dihunjam tombak yang pastinya hatinya pun robek. Namun Yesus masih bisa mengucap syukur kepada Bapa Allah kita. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi
Engkau nyatakan kepada orang kecil, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 25-27. Yesus tahu, saudara, dia akan mengalami semua penderitaan-penderitaan itu. Dan Yesus menyadari bahwa ini harus dijalaninya, saudara. Bagaimana dengan kita? Di dalam menjalani kehidupan yang serba kesulitan, yang sering kita mengalami sakit hati karena ditolak, dibenci, dikhianati, saudara. Masih dapatkah kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Yesus yang telah diberikannya kepada kita? Walau kita sendiri menambah penderitaannya dengan perbuatan dosa-dosa kita, Yesus tetap mengasihi kita. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua melihat hati Yesus yang sedih dan sakit hati atas perbuatan dosa-dosa kita. Namun dia masih tetap mengasihi kita, saudara. Dengan lambungnya yang tertikam, Yesus yang menahan perih, sedih, dan sakit, memandang setiap kita yang mengalami kepedihan, kesulitan, sakit hati karena ditolak, dikhianati, tidak dicintai. Yang telah lelah dengan semuanya itu, saudara, Yesus memperhatikan semuanya. Dan Yesus mau sampaikan kepada setiap kita dengan segala pergumulan itu. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus yang dalam keadaan sedih dan sakit hati karena dosa kita, tetap mau mengundang kita untuk dapat datang kepadanya, saudara, agar kita memperoleh kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Kita juga, saudara, diminta tetap bertahan setiap mengalami penderitaan dalam kesetiaan dan ketaatan, saudara. Dan mau belajar dari yang lemah lembut dan rendah hati, dari hati seorang yang telah berkorban bagi kita, yaitu Sang Junjungan kita Yesus Kristus, agar kita peroleh ketenangan. Dan juga kita dapat belajar dari kelemah lembutannya, agar kita pun dapat mengasihi kepada setiap orang, walau kita sendiri dalam kesulitan. Mari, saudaraku yang terkasih, kita mau melihat hati Yesus yang Maha Kudus, penuh lemah lembut, dan kita jadikan dasar sikap hidup kerohanian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut. Shalom Aleihim.